kebiasaan tradisi yang sudah banyak ditiru oleh umat Islam dari ahlul kitab adalah tahriful kalim an mawadi'i, mengacak-acak firman Allah lewat teksnya dirubah. Makanya Taurat Injil aslinya sekarang sudah tidak bisa diketahui lagi, atau makna tafsirannya. Kalau di Al-Quran mungkin teksnya nggak bisa, tetapi tafsirnya sangat mungkin sekali. Makanya setiap kelompok itu bisa membenar-benarkan kesesatannya, hawa nafsunya lewat Al-Quran dan Sunnah. Tidak berarti sekarang Al-Quran dan Sunnah mendukung dia, akan tetapi Al-Quran dan Sunnah diperalat untuk membenarkan kesesatan tersebut. Lewat apa? Penyimpangan tafsir. Ya, itu sangat kita temukan banyak. Contoh aja, bagaimana orang Syiah membenarkan bahwa Abu Bakar dan Umar itu mengkhianati wasiatnya Rasulullah, bahwa setelah peninggal Rasulullah yang mengganti Ali. Ternyata dikhianati Abu Bakar Umar, akhirnya beliau yang ngambil, Abu Bakar yang mengambil, dengan firman Allah, amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Mereka bertanya-tanya tentang berita heboh pengkhianatan Abu Bakar dan Umar terhadap wasiatnya Rasulullah. Jadi naba'il 'adzim itu berita heboh pengkhianatan Abu Bakar Umar terhadap wasiatnya Rasulullah. Loh kan? Itu. Dengan demikian, betul kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifa'ul Alil, tidaklah ada satu ahli bid'ah melainkan telah menjadikan Al-Quran dan Sunnah diperalat untuk membenarkan kebid'ahannya, kesesatannya. Makanya Allah mengomentari, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Ngarang buku, ya, seakan-akan bukunya itu hebat sampai mengalahkan Alkitab, sehingga orang lebih mengatakan ini lebih hebat daripada Alkitab. Ini Alkitab sebetulnya. Akhirnya lihat Taurat Injil yang asli hilang, sekarang yang ada apa? Ayat surat Matius, apa? Surat apa? Mata, Lukas, terus antum nggak tahu banget nih, ya. Surat-surat nama-nama pendeta, Yohanes, itu kan. Ini ditiru sekarang. Antum lihat lebih mengedepankan mazhab qala fulan. Coba bayangkan antum lihat ustadz-ustadz ahli syubhat yang tampil di YouTube, yang dikedepankan omongan tokoh. Ini kan Syafi'i, ini kan ini. Mana qala Allah qala Rasul? Ketika Anda mengatakan ini halal, mana qala Allah qala Rasul? Ketika Anda mengatakan ini haram, mana qala Allah qala Rasul? Minimal ijma' para sahabat. Enggak ada. Musik halal katanya fulan, ini katanya fulan. Akhirnya Islam pelan-pelan hilang. Orang sudah tidak lagi perhatian kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi qala itu akhirnya nanti seakan-akan di Quran itu ada surat Hanafi, surat Maliki, surat Syafi'i, surat Hambali. Itu nasallallahu alaihi, bahaya. Makanya Abdullah ibnu Abbas ketika mengeluarkan pendapat atau menyampaikan satu hukum dari Al-Quran dan Sunnah, dilawan katanya Abu Bakar begini, katanya Abu Umar begini, hampir-hampir batu hujan turun dari langit menimpa kalian. Saya katakan qala Allah qala Rasul, kamu katakan qala Abu Bakar Umar. Sekarang dilawankan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar aja nggak bisa, ditolak berat-berat mentah-mentah oleh Abu Ibnu Abbas. Bagaimana dilawankan dengan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dilawankan dengan omongan manusia-manusia yang mungkin kiai kelas kampung, kiai kelas kecamatan, ya banter-banternya nasional. Nggak ada, nggak boleh. Inilah yang membuat pelan-pelan Alkitab, Al-Quran itu hilang.
Wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah. Diklaim bahwa yang inilah yang datang dari Allah, inilah yang benar, ini yang cocok, sementara Al-Quran dan Sunnah tersingkirkan. Wa ma huwa minal kitab wa yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Dusta. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyadabawwa maq'adahu minan nar. Dan hadirin sekalian, mereka tidak segan-segan, tidak malu-malu mendukungnya dengan hadis palsu. Bukan hanya tafsir yang menyimpang, hadis palsu. Makanya sering saya kritik, ada dai hari gini menyampaikan hadis palsu, kurang bahan banget. Wong Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat, hitungan terbanyak Ibnu Katsir, itu diceramahkan sampai mati dai itu aja nggak habis kok. Sahih Bukhari antum pakai ceramah 15 tahun nggak habis itu. Sahih Muslim, lo kok sekarang sempat-sempatnya menghabiskan waktu ceramah, orang datang jauh-jauh sampaikan hadis palsu. Kalau sekarang hadis tujuan untuk menyampaikan ajaran toh, kalau sekarang hadisnya palsu, berarti hasilnya ajarannya apa? Palsu. Ya kalau sudah ajarannya palsu, berarti surganya juga palsu. Cari surga sendiri. Itu kan gitu. Allah itu menjamin suatu amalan dengan dasar yang sahih karena adanya pahala, adanya surga. Lah kalau sekarang kita beramal mencari surga, hadisnya palsu, siapa yang jamin surganya nanti di akhirat? Hah?